Oke, kita mulai lagi Dan. Laporan dulu gua. Oh iya, laporan. Ini tanggalnya ada nggak? Laporan ke bini. Laporan dulu guys. Terus? Oke. Kayak dari awal dulu, dari awal. Lu sebelum bisnis, lu sempat kerja kan ya? Iya. Kerja. Lu sempat kerja. Terakhir ketemu kita, lu lagi ngeborong mebel di perusahaan perhiasan nomor 1 yang pokoknya paling menghebohkan dunia perhiasan, bener ya? Iya. Nggak borong sih, cuma 2 meja doang. Itu udah buat gua ngeborong. Waktu itu lu mau resign berarti ya? Udah resign. Oh, udah resign. Iya, udah resign. Terus gue lagi jalanin bisnis ini, printing online gue. Jadi ya gitu, tiba-tiba lagi butuh meja, keinget aja, ya udah gue kontak ownernya. Oh ada, ya udah gue langsung sana beli mebelnya. Nah nih, kita ngomong sebelum lu resign. Sebelum lu resign tuh, lu udah married atau belum? Sebelum resign udah married. Oh, jadi lu married dulu, baru resign ya? Iya married dulu baru resign. Oke. Nah, ada pertimbangan lu nggak? Lu kan udah married nih. Kalau udah married, terus lu resign. Usaha lu itu udah maju dulu, apa lu ada pertimbangan lain? Ada pertimbangan lain sih. Pertama karena udah bosan aja kali sama dunia kerja ya. Udah stuck gitu, pengen coba usaha sendiri. Nah, sebelum resign itu memang udah mulai jalanin beberapa bisnis gitu. Jadi yang pertama istri gue dulu yang resign. Istri gue udah resign, jadi gue belum. Nah, di situ sambil jalan tuh. Waktu itu kalau nggak salah souvenir wedding ya. Nah, itu udah mulai jalan. Nah, akhirnya gue ya udah pas udah mulai agak stuck, pokoknya udah mulai bosan banget deh sama kantor gitu. Jadi ya udah gue bilang ke istri gue, udahlah gue resign aja. Akhirnya istri gue bilang ya udah resign. Ya udah, di situ gue mulai resign. Nah, pada saat lu mutusin resign, itu lu udah hitung-hitung belum? Pendapatan lu kira-kira dari yang printing digital ini udah sama apa gimana dengan apa lu ada backup lain? Oh, kalau dari sisi finansial sih udah ada backup ya, udah ada. Karena gue memang sebelumnya kan nabung-nabung buat jaga-jaga. Kalau ke depan misalnya butuh mau beli rumah, beli mobil gitu kan. Jadi udah ada cadangan lah. Jadi di situ gue udah ngerasa aman aja dari sisi finansial. Cuman kalau dari bisnisnya itu belum kebayang lah ke depannya kayak gimana. Karena waktu itu gue mikir ya udah lah, bisnis gue jalanin aja dulu deh. Ke depannya nanti lihat kayak gimana. Oke, berarti ini lu harus punya tabungan dulu, jangan asal emosi, nggak seneng kerjaan, langsung caw. Nah itu kacau itu, apalagi lu merit, wah itu kacau banget. Tapi kecuali kalau background lu, bibit bobot lu oke banget ya, itu nggak apa-apa lah. Ya nggak Dan? Iya. Nah Dan, pernah nggak kan jalanin bisnis ya setahun, 2 tahun, 3 tahun tuh pasti ada masa-masa beratnya kan ya. Nah, pada saat lu merasa ada masa-masa berat gitu, lu kepikiran nggak gawe lagi? Kepikiran. Kadang kangen aja sama suasana kerja gitu ya, banyak teman-teman, terus kerja on time, maksudnya Pendapatan on time ya? ya pendapatan on time, pokoknya teratur lah waktunya. Kalau bisnis, namanya bisnis ya mulai dari awal tuh kan berdarah-darah ya, itu nggak tahu jam deh pokoknya. Menurut gue waktu tuh berantakan lah kayak gitu. Jamnya juga lebih panjang jam kerjanya dibanding kerja kantoran. Nah, pada saat lu merasa berat kayak gitu, sempet kalau bener-bener ngelamar? Enggak. Jadi cuma sesaat doang ya? Iya. Karena gue mikir sayang gitu. Ya, gue udah jalanin sejauh ini, tiba-tiba kok ngeriset lagi gitu, sayang aja. Oh iya. Nah, bini lu gimana? Udah Dan, lu kerja lagi Dan, Apa gitu? Apa dia ngedukung lu? Nah, lucunya, bini gue dulu sempat ngelamar kerja ternyata. Ternyata bini lu udah ini ya. Sempat ke pesan apa ya, gue lupa loh. Pokoknya gue juga nganterin dia buat interview, cuman nggak cocok gitu, nggak cocok kerjanya. Akhirnya
dua tempat ya kalau nggak salah, nggak cocok. Jadinya gue bilang ya udahlah, nggak usah lagi lah, kita jalanin aja lagi yang sekarang nih. Udah punya anak belum tuh? Belum punya anak, belum punya anak. Oke. Kapan kapan lu punya anak? Maksudnya saat bisnis lu udah lagi naik, udah gimana, baru punya anak apa gimana Dan? Udah mulai lagi naik, terus di situ mulai punya anak pertama tuh. Berarti lu planning berarti ya? Iya, udah rencana lah. Nah ini berarti dia ada planning gitu. Jadi nggak serta merta bisnisnya gimana. Jadi dia ada benar-benar ada planning perhitungan gitu guys. Nah Dan kalau seandainya nih eh lu punya anak dulu, bisnis itu gimana? Maksudku tuh gampang lu bisnis punya anak apa enggak? Gampang buat bisnis punya. Ya maksud gue gini, kalau lagi susah-susah nih, lu punya anak, gampang nggak sih lu kalau punya usaha? Gampang susah sih tergantung kondisi ya. Tapi kalau menurut gua sih itu kerjasama dari suami sama istri sih menurut gua. Jadi kita harus bagi waktu, sama benar-benar bagi waktu buat anak sama buat kerjaan. Kalau sebelum punya anak kan enak bisa fokus tuh ke kerjaan terus. Nah kalau udah ada anak udah beda prioritasnya, udah harus dibagi. Udah kebagi lah ya. Iya udah kebagi gitu. Nah sekarang bini lu berarti gawe bantuin lu atau fokus ke anak doang? Tetap bantuin gitu, tetap bantuin, tapi dia lebih handle customer ya. Kalau dulu dia lebih handle customer sama lebih ke traffic, dari misalkan dari pesanan ke mau ke produksi. Nah kalau gua lebih fokus ke produksinya. Nah dulu bini lu tuh kerjanya apa sih kan? Programmer. Nah gua tahu nih dulu bininya programmer, tapi bisa ke kerjaan yang bukan programmer. Nah lu bikin web nggak Dan? Bikin web. Oh, nah bikin web. Jadi gini, bininya programmer, dia desainer. Gue bilang, wah mertua lu pasti nih produser. Jadi kenapa? Tapi emang lu karena lu emang desainer ya, jadi kerjaan lu di Kita Printing itu ya? Iya, ya karena kan memang dari kuliah juga udah kerjanya. Dulu gue kuliah sambil kerja, jadi nggak jauh-jauh lah dari bisnis yang udah pernah gue jalanin itu kemarin. Oh iya, berarti emang udah dari dulu dia udah nggak gelutin bisnis ini, jadi tinggal terusin aja, gitu Dan. Nah, sekarang lu bisnis apa Dan? Sekarang sih masih tetap jalanin yang printing gitu, cuman sedikit dikurangin, lagi mau coba ini bisnis yang baru gitu. Ya karena ada masalah dikit ya. Iya, pokoknya kisi-kisinya seputar tentang mainan lah, mainan anak. Nah, nih buat yang pengen tahu bisnisnya Dani apa, nanti gua tulis di deskripsi di bawah. Oke? Nah, sekian dulu. Karena nggak ada lagi yang mau gue tanyain gitu. Oke. Nih sekarang gue langsung closing aja, closing. Oke. Dengan dengar cerita-cerita kayak gini, tuh nggak membuat kita takut untuk mulai usaha, tapi membuat kita yakin akan kebesaran Tuhan Yang Maha Esa, serta yakin sama diri kita sendiri. Karena gue yakin hidup itu nggak ada yang benar, nggak ada yang salah, nggak ada yang benar yang salah. Semua itu sesuai dengan keputusan lo sendiri. Yang penting lu jangan limpahin keputusan lu kepada orang lain. Jangan lu denger orang-orang ngomporin lu, wah ayo bisnis, jangan kerja sama orang lain, resign aja lu. Nah jangan. Jadi lu juga harus mikir, harus punya planning. Tapi juga nggak planning pun belum tentu lu nggak berhasil, enggak gitu. Semua sesuai dengan keputusan lu sendiri. Sekian dari gue Andri, dan sebelah gue Dani. Nah, kita pamit dulu coy. Mana coy? Ya udahlah.